Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Wasilatul Murtafiah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Proposal Pendidikan Matematika. Yang saya hormati Ibu Ika Krisdiana, Sarjana Sains Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing pertama, dan Ibu Titin Masfingatin, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 2. Serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Trinur Vitasari, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Google Site dengan Pendekatan Scaffolding Terhadap Pemecahan Masalah Materi Eksponensial. Melalui presentasi ini, saya berharap bisa menerima masukan dan saran untuk menyempurnakan rancangan penelitian ini. Dengan penuh semangat dan rasa hormat, izinkan saya memulai pemaparan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan matematika pada era kurikulum merdeka menuntut siswa untuk tidak sekedar menghafal algoritma perhitungan, tetapi memiliki kecakapan abad ke-21 yang berfokus pada kemampuan literasi, numerasi, dan pemecahan masalah. Berdasarkan studi pendahuluan di mana tempat peneliti melaksanakan PLP2, salah satu materi yang memiliki karakteristik abstrak dan memerlukan kemampuan pemecahan masalah yang tinggi di kelas 10 SMA adalah materi eksponensial. Banyak siswa mengalami kegagalan pada tahap transformasi masalah di mana mereka mampu menghafal sifat-sifat eksponen, tetapi gagal menerapkannya ke dalam soal kontekstual. Menyikapi perkembangan teknologi informasi, penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis web menjadi solusi yang relevan. Google Site muncul sebagai platform yang efektif karena sifatnya yang open access, ringan, dan dapat mengintegrasikan berbagai konten multimedia secara terstruktur. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian dan pengembangan ini adalah: yang pertama, bagaimana kevalitan media pembelajaran interaktif berbasis Google Site dengan pendekatan scaffolding pada materi eksponensial di kelas 10 SMA Negeri 1 Sukomoro menurut penilaian para ahli. Dan yang kedua, bagaimana kepraktisan media pembelajaran interaktif berbasis Google Site dengan pendekatan scaffolding pada materi eksponensial berdasarkan respon guru dan siswa di SMA Negeri 1 Sukomoro. Dan yang ketiga, apakah penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Google Site dengan pendekatan scaffolding efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sukomoro pada materi eksponensial? Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menghasilkan media pembelajaran interaktif berbasis Google Site dengan pendekatan scaffolding pada materi eksponensial yang valid berdasarkan penilaian para ahli dan ahli media. Yang kedua, untuk mendeskripsikan tingkat kepraktisan media pembelajaran interaktif berbasis Google Site dengan pendekatan scaffolding pada materi eksponensial berdasarkan respon yang diberikan oleh guru dan siswa di SMA Negeri 1 Sukomoro. Dan yang ketiga, untuk menguji keefektifan penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Google Site dengan pendekatan scaffolding dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sukomoro pada materi eksponensial. Berikutnya, kajian teori. Yang pertama, media pembelajaran interaktif berbasis Google Site. Penelitian pertama yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Krido Waseso pada tahun 2022 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Google Site pada Materi Statistika untuk Siswa SMP. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk media pembelajaran yang valid dan praktis guna mengatasi keterbatasan sumber digital di sekolah. Yang kedua, ada penelitian pendekatan scaffolding digital dengan judul Pembelajaran Matematika Menggunakan Metode Scaffolding Berbasis Diferensi terhadap kemandirian belajar siswa. Fokus penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana bantuan terstruktur yang diberikan secara bertahap dalam media digital dapat membantu siswa melewati kesulitan konsep yang lebih kompleks. Kajian teori yang ketiga ialah penelitian pemecahan masalah eksponensial. Penelitian ketiga dilakukan oleh Nuraini dan Munandar yang berjudul Analisis
kesalahan siswa berdasarkan tipe Newman dalam menyelesaikan soal kol eksponen pada siswa kelas 10 SMA atau Bach Tirta Mulia. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal eksponen tingkat tinggi. Berikutnya ialah kerangka berpikir. Tahapan awal di dalam kerangka berpikir ini ialah identifikasi masalah dengan permasalahan pembelajaran diantaranya. Pertama, materi eksponensial dianggap terlalu abstrak oleh siswa. Yang kedua, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis, khususnya pada tahap merencanakan dan mengevaluasi solusi. Dan terakhir, media pembelajaran yang ada belum bersifat interaktif dan kurang memberikan bimbingan saat siswa belajar mandiri. Tahap yang kedua itu ada kajian empiris dengan pendekatan scaffolding, mengintegrasikan bantuan bertahap untuk menjembatani kesulitan siswa dalam memahami konsep eksponensial sesuai dengan zone of proximal development. Ketiga, media pembelajaran atau platform yang digunakan ialah Google Site dengan memanfaatkan sebagai wadah media interaktif yang dapat diakses melalui berbagai perangkat mampu memuat konten multimedia serta mendukung interaksi dua arah secara mandiri. Yang ketiga ada prosedur pengembangan atau metodologi. Menggunakan model EDDI, ada yang pertama analisis, yaitu analisis kebutuhan siswa dan kurikulum. Yang kedua desain, perancangan struktur media dan instrumen scaffolding. Yang ketiga development, pembuatan media di Google Site dan validasi ahli. Yang keempat, implementation, yaitu uji coba produk pada subjek penelitian. Dan yang kelima ada evaluation, di mana analisis data hasil uji coba. Tahapan berikutnya ialah implementasi, di mana penerapan produk terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada subjek ialah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sukomoro dengan objeknya ialah kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi eksponensial melalui penggunaan media interaktif. Yang terakhir, hasil luaran. Nah, hasil luaran ini diharapkan yang pertama valid, artinya layak menurut ahli materi dan media. Yang kedua, praktis, mudah digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, efektif, adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa yang signifikan setelah menggunakan media. Berikutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah RNG. Model penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model EDDI. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran interaktif berbasis Google Site. Media ini dirancang khusus untuk materi eksponensial kelas 10 SMA. Berikutnya ada populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sukomoro pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Yang kedua, sampel penelitian. Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, terdiri dari satu kelas utuh yaitu kelas 10-4 yang berjumlah sekitar 32 siswa. Kelas ini akan bertindak sebagai subjek implementasi untuk mengukur keefektifan media terhadap kemampuan pemecahan masalah melalui instrumen pretest maupun post-test. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ialah observasi. Teknik observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati aktivitas subjek penelitian dan kondisi lingkungan belajar di SMA Negeri 1 Sukomoro. Tujuannya untuk memperoleh data mengenai ketersediaan sarana pendukung seperti jaringan internet dan perangkat digital serta mengamati perilaku belajar siswa saat berinteraksi dengan media Google Site. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan kepada guru matematika kelas 10 SMA Negeri 1 Sukomoro pada tahap analisis kebutuhan. Hasil wawancara ini digunakan peneliti sebagai dasar dalam menentukan bentuk bantuan scaffolding yang paling dibutuhkan siswa. Yang terakhir, angket, mengukur tingkat validitas dan kepraktisan media pembelajaran. Peneliti menggunakan skala Likert dengan tingkat 4 hingga 5 tingkat penilaian. Demikian paparan proposal penelitian saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari Bapak Ibu guna menyempurnakan penelitian ini. Akhir kata,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.